Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Masyaallah muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat beliau, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya serta nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan di antara nikmat terbesar yang masih kita rasakan sampai pada hari ini yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan. Yang mudah-mudahan iman, Islam dan ihsan itu terus berada di dalam diri kita dan kita menjadi orang-orang yang beristiqamah dalam berpegang teguh pada tali agama Allah. Salawat serta salam kita curahkan ke hadirat baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau adalah suri teladan yang baik, yang telah diutus oleh Allah di tengah-tengah umat manusia sebagai contoh bagi setiap umat manusia. Dengan perjuangan beliaulah Islam sampai di tengah-tengah umat manusia dan masih tetap ada sampai hari ini. Maka rasa syukur kita kepada Allah harus senantiasa terus kita panjatkan kepadanya. Karena tanpa Allah menjaga eksistensi Islam di muka bumi ini, maka niscaya Islam sudah hilang dari muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ridha terhadap 3 perkara dan membenci kepada 3 perkara. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, Allah ridha kepada hambanya yang menyembah Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi syai'an, dan dia tidak berbuat syirik kepadanya. Menyembah bermakna menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud dalam salat menunjukkan bahwasanya tidak ada daya dan upaya yang mampu kita lakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik tubuh yang kita lakukan, kalau Allah tidak izinkan, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk bergerak. Udara yang kita hirup hari ini, kalau Allah tidak izinkan kita untuk menghirup udara, sulit untuk bernapas, maka akan menjadi penyakit yang diderita oleh kita. Banyak orang yang sulit bernapas akhirnya menggunakan oksigen tambahan. Kenapa? Karena Allah cabut kenikmatannya untuk bernapas. Maka menyembah Allah Subhanahu wa taala harus dengan sebenar-benarnya. Tatkala kita hadapkan diri kita untuk menyembah Allah, yaitu dalam melaksanakan salat 5 waktu. Salat ini adalah di mana kita menghadap Allah. Atas dasar apa? Atas dasar kita untuk mengingat Allah, lalu untuk mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dari waktu subuh menjelang duhur, sudah berapa banyakkah dosa yang kita lakukan? Baik itu kita sadari maupun tidak kita sadari. Terus waktu itu berputar. Duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, dan isya ke subuh kembali. Semua itu adalah perputaran waktu yang dimana setiap individu manusia dapat melakukan kesalahan dan dosa. Maka di waktu sholat itulah tempat kita menyerahkan diri kepada Allah, mohon ampun atas apa yang telah kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah, tatkala kita menyembah Allah, kita memasrahkan diri kita kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan berbagai macam kenikmatan yang lebih kepada kita, keberkahan-keberkahan yang lebih kepada kita. Maka jangan disalahkan Allah tatkala bumi ini mendapatkan berbagai macam musibah.
Kenapa musibah itu terjadi? Di dalam ayat dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika seandainya penduduk bumi mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi manusia banyak berdusta kepada Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah cabut kembali apa yang telah Allah berikan kepada manusia atas nikmat dan keberkahan Allah. Maka jika hari ini kita banyak melihat musibah-musibah yang terjadi, semua itu adalah ulah daripada perbuatan manusia itu sendiri. Dan tatkala Allah berikan musibah itu semua adalah teguran bagi kita. Mau seberapa lamakah kita berbuat dusta kepada Allah? Apakah akan dihabiskan usia kita selama hidup kita ini untuk berbuat dusta kepada Allah, membuat makar dengan Allah? Atau justru kita akan kembali kepada Allah, memohon ampunan Allah, mengharapkan ridha Allah agar hidup kita hingga akhir hayat kita diridhai oleh Allah. Padahal sesungguhnya kehidupan ini hanya sementara. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini adalah permainan semata. Semua dunia ini semua, apa yang kita miliki ini semua, dan semua akan hilang. Maka tatkala kita menyembah Allah, semuanya kita pasrahkan, kita sujud serendah-rendahnya kepala kita taruh paling bawah, menunjukkan bahwasanya kita tidak ada apa-apa di mata Allah. Maka janganlah menjadi orang-orang yang sombong, yang takabur dengan kemewahan, kemegahan dan kekuasaan yang mereka miliki hari ini. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, karena seluruh dosa manusia akan Allah ampuni. Apapun yang dilakukan manusia akan Allah ampuni. Tetapi satu dosa yang tidak bisa Allah ampuni, yaitu dosa syirik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, menghebatkan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa tersebut Allah tidak akan ampuni bagimu. Maka jika masih banyak perbuatan-perbuatan syirik yang kita lakukan kepada Allah, banyak-banyak beristighfar, bertaubat, mohon ampun agar dijauhkan daripada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Para jemaah rahimakumullah, berpegang teguh pada tali agama Allah, yaitu memaksimalkan diri kita mengemban ajaran Islam. Karena agama yang diridhai oleh Allah dan diterima oleh Allah di sisinya hanyalah Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah di sisinya ialah hanya Islam. Maka patut kita syukuri hari ini kita telah menjadi seorang muslim. Maka kita menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang insya Allah diridhai. Tetapi jangan sebatas kita menjadi seorang muslim semata, tidak memahami tentang eksistensi Islam itu sendiri, tidak memahami tentang ayat-ayat Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Merugilah mereka. Karena Islam itu mengajarkan kepada kita secara kafah, secara utuh, dari persoalan kehidupan kita, persoalan-persoalan terkecil hingga persoalan terbesar, persoalan-persoalan tentang bernegara dan lain sebagainya diatur dalam Islam.
Maka tatkala para sahabat memimpin negara berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, bagaimana yang terjadi? Keadilan merata, merajalela, tidak tumpang tindih. Hukum tidak seperti pisau tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tidak. Islam tegas, al-haq wal haq wal batil wal batil. Islam mengajarkan kita kepada yang benar itu benar, sampaikan walaupun pahit yang dirasa. Dan katakan yang salah itu salah, walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Maka ajaran Islam itu ajaran yang paling sempurna bagi kita semua. Maka jadikanlah Islam sebagai benar-benar agama yang kita yakini. Tidak ada keraguan kita dalam memeluk agama Islam, dan berjalanlah dalam ajaran Islam dengan pedoman-pedoman ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, bercerai-berai, karena cerai-berai itu adalah perbuatan setan. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, itu diajarkan dalam Islam. Maka kekuatan Islam yaitu dalam kejamaahan. Salat berjamaah dalam masjid adalah menunjukkan bagaimana landasan daripada ukhuwah Islamiyah, mempererat hubungan antara sesama. Dan Islam mengajarkan saudara bukan saja saudara yang sekandung, tapi justru yang dimaksud dengan saudara ialah mereka yang seakidah dengan kita, itu disebut dengan saudara. Kalau sekandung tapi akidahnya kafir kepada Islam, maka dia bukan saudara kita. Tapi dimaksud saudara ialah mereka yang sama-sama mau menyembah Allah, mau menjadikan Allah sebagai Rabb-Nya, dan taat tunduk terhadap perintah Allah. Itu adalah saudara. Maka jalinlah ukhuwah kita agar kita tidak mudah untuk diporak-porandakan, terpecah belah. Islam hari ini bagaikan buih karena hilangnya ukhuwah Islamiyah. Wa yakrahu lakum qila wa qala, dan 3 hal perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila wa qala, mereka yang banyak mengatakan sesuatu tidak jelas. Banyak berbicara tapi tidak jelas apa pembicaraannya. Bicara A, B, C dan D, tidak jelas arah dan tujuan. Maka sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan yang menyeru untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa kasratas su'al, banyak bertanya. Bertanya boleh, tapi banyaknya pertanyaan itu dibenci oleh Allah. Maka dalam ajaran Islam, tatkala ada perintah dari Rasulullah, maka para sahabat sami'na wa ata'na, kami dengar ya Rasul dan kami taat. Jadi tidak banyak bertanya dan tidak banyak membantah atas apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah. Begitu juga kita. Kalau sudah para kiai, para ustadz berbicara tentang kebenaran Islam, jangan banyak bertanya, berdalih untuk membenarkan diri kita agar kita tidak menjalankan syariat Islam, agar kita tidak menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah. Maka kita bagian daripada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Harta yang kita kumpulkan, harta yang kita miliki, semua itu hanyalah ujian dari Allah, titipan. Karena setiap apa yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dari mana harta itu Anda miliki dan kemanakan harta yang Anda miliki.
Maka sebaik-baiknya harta ialah kita keluarkan untuk sedekahun jariyah, sedekah di jalan Allah. Sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir terus hingga kita wafat, itu pun terus mengalir. Sedekah apa? Sedekah yang dikeluarkan untuk untuk mengajarkan ajaran Islam, membangun masjid, membangun madrasah, membangun rumah sakit. Selama tempat-tempat tersebut digunakan untuk kepentingan umat, insya Allah itu menjadi bagian daripada sedekah jariyah yang terus mengalir dan akan memberikan syafaat kita kelak di yaumil akhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ayat yang menunjukkan bagi kita orang-orang yang beriman untuk meningkatkan iman kita mencapai pada nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Selemah-lemahnya iman manusia, jagalah diri kita untuk tidak murtad kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap dalam keadaan Islam. Insya Allah kita masih menjadi bagian daripada hamba Allah. Tapi tatkala kita sudah keluar daripada ajaran Islam, menjadi orang kafir, maka niscaya kita akan dilempar kepada neraka jahanam, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan daripada khatib, jagalah eksistensi Islam pada diri kita, karena itu yang akan menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat wa ya kafi muhimmat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.